itu sosok nenek-nenek Di dalam kamar mandi? ya, dengan pakaian lusuh menggunakan tongkat dan mulutnya itu kayak kebuka sangat lebar. sangat apa gitu, dengan matanya yang sinis. Apa ya, sinis itu kayak tidak suka kedatangan kita. Dan dua wanita itu ada di sebelah sini Fas ya. Nah, di bangku itu Oh, di bangku kayu itu ya? dia duduk. Salah satu bangunan rumah berlantai 3 di kawasan Ciawi Bogor diduga memiliki rahasia di dalamnya yang membuat penghuninya merasakan ketidaknyamanan ketika berada di dalam rumah tersebut. Bagaimana tidak, bangunan yang terlihat tak terlalu lebar ini sempat difungsikan sebagai usaha rumah produksi yang bergerak di sektor garmen oleh penyewa sebelumnya hingga akhirnya dibiarkan kosong dengan segudang cerita mistis yang menjadi salah satu unsur lain mengapa tempat ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Awalnya kan rumah biasa, rumah tinggal. Setelah itu dikontrak atau disewa ya sama garmen. Sering ada gangguan kalau lagi ke toilet, kayak ada mainin keran air, tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi nggak betah aja. Seolah tak cukup hanya penampakan sosok astral saja. Di tengah hiruk pikuk produksi garmen berlangsung, fenomena kerasukan massal kian terjadi ke beberapa karyawan hingga berbuntut pada peristiwa naas seperti kecelakaan mobil. Yang semenjak jadi garmen itu ya, dulu pernah ada kesurupan sampai yang ketabrak di depan. Tak ada yang tahu pasti apa akar dari fenomena gaib yang terjadi di tempat ini. Namun yang pasti kejadian tersebut bukan pertama kali. Melainkan saat rumah ini dijadikan penampungan sementara para TKW Hong Kong sejak awal tahun 2000. Dikontrak lagi sama penampungan TKW untuk Hong Kong. Hampir tahun 2000-an lah. Di zaman kemarin TKW, di siang hari istirahat juga jadi kesurupan lah. Tak hanya kesurupan, gangguan-gangguan ringan yang terus terjadi di tempat ini juga kerap hadir menambah kesan mistis dan angker. Seperti kerap terdengar suara tangis, suara air keran yang dimainkan hingga adanya pergerakan benda secara tiba-tiba tanpa ada seseorang yang menggerakkannya. Jahil, suka menggerakkan barang, pindahin gitu, sama ketawa. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dari banyak gangguan gaib hingga akhirnya bangunan ini dibiarkan kosong serta menambah keangkeran tempat bagi warga sekitar? Di sebelah sini Fas ya. Nah, di pojok itu kayak ada wanita. Dia itu hanya penghuni bangunan ini semenjak ini kosong. Oke. Untuk sosok wanita itu sendiri kan Anda, apakah sosok ini sosok yang mengganggu para pengguna jalan di depan? Dia bilang enggak. Tidak ada hubungannya juga. Dia bilang sama saya emang menempati bangunan ini semenjak ini kosong aja. Mungkin sekelebat bayangan cewek ya di dekat kamar mandi sini. Kalau gitu, kita lanjutin penelusuran kita ya kan Anda. Nah ini ada banyak anak kecil Fas ya. Gimana kan Anda? Hati-hati kan Anda. Jadi di belakang ini Fas ya, Iya. ada kayak taman bermain. Di situ banyak sekali anak-anak yang main situ Fas ya. Kalau sosok di samping anak kecil ya ada, bahkan sekarang ada pun. Kayak main, kalau kita itu apa sih, home bimpa apa ya? Oh, Apa iya, sih iya, kayak iya, bisnis iya. mainan anak kecil itu sangat banyak sekali anak kecil itu. Dengan wanita ataupun laki-laki juga, anak kecil itu lucu-lucu sekali. Nggak ada yang mukanya itu nggak ada yang jelek. Maksudnya mukanya itu muka Normal aja iya, gitu ya? biasa aja. Dan dia happy banget di dalam situ. Oh, dan sosok anak kecil ini tuh datangnya dari mana kan Anda? Atau memang sudah ada di tempat ini dari lama? Udah lama Fas ya. Jadi emang sebelum bangunan, emang udah dari zaman dulunya sih emang udah ada. Oh, jauh dari sebelum tempat ini tuh dijadikan bangunan ya Betul kan banget, Anda? emang udah ada emang. Oke. Ya udah kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita mencari sosok yang
mengganggu di tempat ini, bahkan mungkin bisa dilibatkan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalanan depan bangunan ini ya Kananda? Kenapa Kananda? Kayak ada cewek Fas ya. Kananda pelan-pelan! Kananda! Hai, Assalamualaikum. Yes. Jadi gini Fas ya, sosok wanita ini kita bisa bilang cantik. Cantik dengan pakaian-pakaian, bukan pakai gaun, pakai pakaian biasa, pakaian-pakaian wanita. Tapi dia ada suatu kejadian yang bisa kita bilang kecelakaan di depan bangunan ini. Pada saat dia disakiti, pada saat itu, dia sempat disakiti sama laki-laki. Jadi laki-laki yang tidak mau tanggung jawab apa yang sudah dilakukan ke dia. Dan dia di depan jalanan ini kayak dia jalan seperti biasa, dan dia seperti ini Mas. Astaga. Dan disitulah itu di kejadian di jam 3 pagi di depan Di jalanan depan bangunan ini Iya. ya Kananda. Sorry Kananda, berarti sosok ini dulunya itu bisa dibilang meninggal karena bunuh diri. ya. Terus sekarang Kananda sosoknya lagi di mana dan lagi ngapain? Ini yang sini. Di pilar yang tengah ini? Iya. Dengan rambutnya yang hitam dan panjang, tapi bukan sosok yang biasa kita temuin, bukan. Tapi dia menggunakan pakaian wanita yang kayak ada bunga-bunga, kembang-kembangnya itu. Hanya tangannya aja sih pasti kayak apa ya? Kayak ketekuk gitu. Jadi posisi tangannya nggak kayak gini, tapi melainkan ini, ini kayak patah, cuma ke atas gini pas ya. Terus Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok wanita ini, kenapa sosok wanita ini menetap di bangunan ini akhirnya? Jadi gini, Pas ya. Dia menetap di bangunan ini, dia bilang, saya dulu ada di bangunan ini. Apa bisa mungkin bisa kita bilang adalah dia pegawai yang ada di sini pada saat dulunya. Apakah setelah itu sosok ini menjadi bisa dibilang sosok pengganggu di tempat ini Kananda? Dia hanya menampaki wujudnya aja. Jadi mengganggunya itu ada suatu momen yang bisa kita bilang kalau kondisi pegawai pada saat di sini lagi down juga modelan kayak dia suka mengganggu Fasya. Kebanyakan sih perempuan ya. Di lantai 2 itu ada gadis remaja lah, tapi cantik ya. Supaya dia itu kayak mengikuti jejaknya dia. Sebentar, berarti dia itu bisa dibilang menghasut juga. Ya kayak menghasut kayak gitu Fasya. Aduh. Jadi sosok ini diminta sama yang bisa kita bilang penguasa lah. Dia Sosok terkuat ya di tempat ya, ini. dia bilang ada sosok penguasa yang menghasut dia supaya yang apalagi untuk mengutus dia untuk mengganggu bahkan untuk mencelakai kayak gitu Fasya. Oke. Terus apakah sosok ini ada sangkut pautnya dengan banyaknya terjadi kecelakaan di jalanan depan bangunan ini Kananda? Dia bilang iya. Tapi tidak sepenuhnya semua itu dia yang melakukan dia. Tiba-tiba Dan Ananda melihat sosok lain dan berlari masuk ke ruangan lain di dalam rumah Carmen ini. Bawa ke sini Kananda, bawa ke tempat yang lebih aman untuk diajak komunikasi. Assalamualaikum. Hati-hati Kananda. Baunya sangat busuk sekali. Iya, betul. Aku pun pada saat pertama kali masuk ke ruangan ini langsung mencium aroma tidak sedap yang dihasilkan dari sosok ini, Kananda. Iya. Jadi tiba-tiba pada saat kita komunikasi sama wanita itu, saya melihat sosok laki-laki dewasa dengan penampilan kepalanya itu botak. Nah, pada saat aku dan Kananda bertemu sosok laki-laki ini,
Disinilah rasa takut aku tuh mulai muncul. Kalau botak di pojok atas, dia nggak pakai baju, pakai kolor aja. Hanya dengan menggunakan, kita bisa bilang, celana cuma pendek segini Oh, Fasya. celana pendek gitu ya. Celana pendek. Sekarang sosoknya lagi di mana Kananda? Itu Fasya. Dia lagi duduk di atas itu. Oh iya. Duduk di atas sini. Aduh. Dia kayak duduk jongkok Fasya. Nah, dia duduk begini. Ada apa kamu katanya dia gitu? Oh. Mungkin boleh ditanyakan Anda ke sosok ini, apakah sosok ini yang mengutus sosok wanita yang kita temui tadi untuk mengganggu, bahkan sampai menghasut para pegawai untuk melakukan hal-hal yang mengerikan gitu kan Anda? Merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dan Ananda kembali berlari keluar ruangan rumah megah ini dan mencoba mengejar sosok yang ia lihat barusan untuk mencoba berkomunikasi. Lagi-lagi Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok laki-laki. Sepertinya sosok itu pindah ke sini. Sosok itu pada saat kita menanyakan apakah dia yang suka mengganggu, bahkan menghasut juga Fasya, dia menjawab sih, iya, tapi di balik-balik semak ini banyak sekali wanita. Wanitanya sangat-sangat banyak. Kayak ada 10 wanita. 10 wanita kayak dia di balik sini Fasya. Pelan-pelan Kananda, hati-hati. Hati-hati Kananda. Aduh. Itu Fasya. Itu wanitanya. Ada 5 wanita di sini. Ada 5 wanita yang lagi di sana Fasya. Dengan pakaian-pakaian biasa, tapi wanita ini kayak diikat tangannya Fasya. Kayak diikat begini Fasya. Dengan pakaian menggunakan, bisa kita bilang apa, pakaian tank top, jenis tank top lah ya. Tank top gitu. Ada 10 wanita di sini Fasya. Muka itu kayak sebagian ada yang cantik, sebagian ada yang jelek Fasya. Dan emang dia bilang tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Saya tidak mau diikat sama makhluk yang tadi, dengan laki-laki Yang kita temui tadi. yang di awal itu. Nah, dia di atas itu Fasya. Sosok laki-lakinya di atas Iya. sana. Kamu mancing aku untuk sana. Aduh, jangan Kananda. Hah? Itu bahaya. Kamu mancing aku untuk sana. Hah? Tunggu. Dan ajak komunikasi di sini aja Kananda. Kananda. Aduh. Situasi semakin mencekam. Usai dan Ananda melihat sosok laki-laki yang berada di atas pohon. Tak peduli bahaya dan Ananda segera naik untuk berkomunikasi dengan sosok laki-laki tersebut. Kananda. Tunggu saya. Waduh, di situ aku udah panik sih, karena ya itu lagi-lagi di saat aku penelusuran dengan Kananda, yang paling aku takuti itu kondisinya Kananda, karena ya kita nggak pernah ada yang tahu gitu kan, ada terjadi apa atau tempat bahaya seperti itu kan. Ayo sini. Ayo sini. Kenapa kamu mengikat wanita itu? Ada 10 wanita yang kamu ikat. Sepertinya sosoknya sudah turun ya Kananda. Ya, dia posisinya di situ Fasya. Laki-laki itu. Jadi pada saat kita ngebahas soal wanita yang 10 wanita yang dia diikat itu, tiba-tiba dia bilang, sini kau bisa. Naik. Kalau kamu bisa untuk naik, saya akan ikutin maunya kamu. Dan di situ dia bilang, saya senang dengan wanita-wanita ini Fasya. Untuk dijadikan pasangan, bahkan disetubui sama sosok laki-laki ini dengan laki-laki yang giginya itu kayak tajam gitu, bahkan ada ludah yang samping sih kayak menetes gitu ya liurnya ya. Kayak gitu. Aduh. Kamu jangan coba untuk melepas wanita-wanita itu, dibandingkan kamu saya habiskan katanya. Saya bilang nggak ada hubungannya kamu. Nggak ada hubungannya. Saya untuk membantu wanita-wanita ini. Jadi wanita-wanita ini, yang 10 wanita ini adalah apa ya, jin yang menduplikasi dulu pegawai-pegawai wanita yang ada di sini Fasya. Jadi
pada saat nih bangunan masih berfungsi, banyak pegawai wanita dan suka mengganggu juga wanita ini. Mengganggunya itu supaya dia coba untuk, ayo tolong gua kayak gitu. Ayo tolong gua Meminta pertolongan. ya gue sedang diikat nih sama sosok yang Laki-laki ini ya. dengan pakaian kayak gitu, Bos. Oke. Apakah sosok ini yang menyuruh sosok wanita yang pertama kali kita temui untuk mengganggu bahkan menghasut para pegawai lainnya untuk melakukan hal yang tidak wajar? Iya. Dia bilang tidak, Fas ya. Tidak. Saya tidak mengganggu kayak gitu sosok laki-laki ini, tapi yang mengganggu itu adalah 10 wanita yang ada di sini, Fas ya. Yang mengganggu malah 10 wanita yang terikat itu? Ya, jadi mengganggu bahkan sampai masuk ke tubuh manusia. Ada suara tangis, cewek. Kebanyakan sosoknya kayak cewek-cewek gitu sih. Berarti sosok-sosok wanita ini pun menyebabkan bisa dibilang kesurupan di tempat Ya. ini kan Anda? Ya, kayak gitu. Dan emang saya akan melepaskan itu. Diam. Tuh, ajak komunikasi baik-baik kan Anda. Oke teman-teman, sekarang kan Anda sepertinya mencoba untuk melepaskan 10 wanita yang keadaannya sedang terikat, yang bisa dibilang tuh itu diikat oleh si sosok laki-laki ini. Sudah kan Anda? Terus aku ada satu pertanyaan lagi untuk sosok laki-laki ini. Apakah sosok laki-laki ini yang menghasut sosok wanita yang pertama kita temui untuk mengakhiri hidupnya? Dia tidak mau ngomong. Dia bilang sosok yang suka menghasut ataupun meminta makhluk gaib yang ada di sini itu ada posisinya di atas, Mas ya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat sosok yang dia maksud tuh ada di situ atau tidaknya. Tapi sejauh ini saya belum melihat sosok yang dia maksud sih, Mas ya. Oh, jadi sosok laki-laki ini itu bilang kalau sebenarnya ada sosok yang mengganggu bahkan sampai menghasut Iya, kan Anda. iya. Dan itu ada di atas sana. Oke, mungkin bisa ditanya sosoknya itu seperti apa dan mungkin namanya siapa kan Anda? Dia bilang Mbah Sepat katanya. Mbah Sepat. Iya. Dia bilang Mbah Sepat yang bilang dia yang menghasut katanya. Yang menghasut dan meminta untuk makhluk-makhluk gaib yang ada di sini supaya menyebabkan kecelakaan gitu. Di mana letaknya? Hah? Di atas apa? Dia bilang di sebelah sana. Di sebelah sana. Tapi saya nggak tahu dia posisinya di atas apa di bawah. Tapi sejauh ini saya masih belum melihat. Belum melihat sosok Mbah si Mbah Sepat itu. Hah. Tapi coba kita sambil jalan kali. Oke, boleh kan Anda? Terima kasih. Assalamualaikum. Hati-hati kan Anda. Assalamualaikum. Kan Anda. Aduh, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kan Anda. Aduh. Kan Anda diajak berkomunikasi baik-baik aja kan Anda? Oke teman-teman, sepertinya kan Anda Jadi bertemu sosok lagi. tunggu. Ayo kita kesana. Oke, kan Anda, Ya. tadi kan Anda ngeliat sosok apa di sana? Jadi saya sekilas kayak melihat sosok kayak kakek. Jalan cepat sekali ke sana tiba-tiba menghilang pas ya. Di belakang sana itu. Makanya saya coba untuk melihat lebih jelas lagi. Tiba-tiba dia menghilang gitu aja pas ya. Oke, terus sekarang kita mau kemana kan Anda? Udah coba ke dalam. Di sini kayak pas saya kesana, pas kita mau balik lagi ke sini, saya melihat sosok 3 wanita. Tiga wanita. 2 wanita muda, gadis. 1 wanita sangat-sangat tua sekali. Sangat-sangat tua dengan Assalamualaikum. di situ sosok nenek-nenek. Di dalam kamar mandi? Iya.
dengan pakaian lusuh menggunakan tongkat dan mulutnya itu kayak kebuka sangat lebar. gitu. Dengan matanya yang sinis. Apa ya, sinis itu kayak tidak suka kedatangan kita. Dan dua wanita itu ada di sebelah sini Fas ya. Nah, di bangku itu. Oh, di bangku kayu itu ya? Dia duduk bersampingan sambil pegangan tangan kayak gitu. Ayo sini. Ayo sini, gabung semuanya. Ajak komunikasi baik-baik aja Kananda. Ya teman-teman, Kananda sedang mencoba untuk menyatukan ketiga sosok ini agar lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. Oke, pindah deh kayaknya Kananda. Jadi di sebelah sini sosok nenek, dua wanita itu ada di sebelahnya. Dan dia pegangan tangan begini Pak saya, maaf saya contohin. Dia begini, tapi bajunya itu kayak sobek-sobek. Sobek-sobek, dua wanita ini dengan sobek-sobek dan kakinya itu kayak ada penuh luka. Bahkan tangannya itu penuh luka. Tapi dia masih gadis. Kayak 25 tahun. Umurnya 25 tahun. Setelah berhasil berkomunikasi dengan sosok sebelumnya untuk mencari sumber mitos dari rumah Carmen ini, host dan ekspertis mendapatkan informasi tentang adanya sosok Mbah Sepat. Siapakah sosok Mbah Sepat ini? Dan apa kaitannya dengan kejadian mistis di tempat ini? Kananda, ajak komunikasi di sini aja Kananda. Ajak komunikasi baik-baik aja Kananda. Karena ini tempatnya sangat amat berbahaya. Diam kamu. Diam.